Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga harapan Abah Gusli selalu diberikan keberkahan yang lancar dan diberikan kesehatan kepada saudaraku semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan bersyukur pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang yang mana di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung gendam, mempunyai induk yang tertinggi yang membawahi berbagai energi, kekuatan, dan secara spiritual. Nah, itu akan membawa kita ke dalam perjalanan dalam menyelami rahasia penyempurnaan dari ilmu gendam, manfaat dan khasiatnya dari ibunya surah Al-Fatihah itu sendiri, saudaraku. Jadi, ketika seseorang membaca induk dari Al-Fatihah separuh ini, maka itu akan terdengar oleh tumbuhan, batu, tanah, udara, air yang kita minum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hingga pada saatnya tumbuhan, kayu, tanah, dan lainnya itu tadi dengan semua usaha energi mereka akan mendesak dan membantu mendukung agar keinginan yang membaca di dalam ibunya Al-Fatihah separuh ini terwujudkan atau mawujud. Jadi di sini banyak yang mendoakan di alam semesta ini saat kita membaca induknya ilmu Al-Fatihah ini, yang cukup kita baca hanya separuhnya saja. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada dan rahmatullah Allah, mohon agar sekiranya dalam penyampaian ini disimak baik-baik, jangan di skip, jangan dilompat-lompat, agar nantinya saudaraku bisa memahami tentang apa yang Abah Kudi sampaikan pada kesempatan kali ini. Cara untuk menggunakan ilmu gendam di dalam ibunya Al-Fatihah ini, yaitu yang digunakan untuk berbagai tujuan, saudaraku. Banyak sekali manfaat dan tujuan yang bisa kita ambil dari sarifati induknya Al-Fatihah ini. Seperti keamanan, ya, artinya keamanan diri, perlindungan, ataupun pengasihan, bisa juga untuk kerejekian. Itu sangat ampuh sesungguhnya, apalagi untuk mempengaruhi seseorang, baik itu lawan jenis maupun sesama jenis, dari jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, nantinya setelah saudaraku memahami dari apa yang akan Abahku disampaikan ini, maka nantinya saudaraku dipastikan sudah siap untuk menjalankannya, yaitu dengan memulai dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk membuka proses di dalam ibunya Al-Fatihah itu sendiri. Nah, lalu kita membaca setengah dari surah Al-Fatihah yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di situ stop, saudaraku. Ya, jadi dibaca hanya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai pada bagian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu stop. Berhenti sampai di situ. Nah, jika sudah sampai pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian saudaraku tarik napas secara perlahan, kemudian tahan, niatkan atau sampaikan hajat saudaraku saat itu. Apa saja hajatnya? Boleh masalah kerejekian, tentang asmara, tentang bisnis, tentang jual beli, tentang rumah tangga, tentang penyakit dan sebagainya. Tentunya hajatnya berbeda-beda. Tapi ingat, di saat kita menyampaikan hajat kita itu, saran dari Abah Ghusli cukup satu saja hajatnya. Nah, setelah itu disebutkan, ya, setelah selesai, lalu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi jangan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Nah, ini harus dipahami. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim tadi hingga sampai pada bagian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian tarik napas, tahan napas, kemudian sampaikan hajatnya dan fokuskan pada objek satu titik yang saat itu sedang saudaraku hajatkan. Jika sudah selesai, ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi yang setengahnya itu nanti dilanjutkan di kemudian hari setelah saudaraku berhasil dalam mencapai tujuan itu sendiri. Nah, jika kita sudah berhasil kemudian hari, maka kita lanjutkan ini yang masih tersisa. Nah, kemarin saudaraku membaca apa? Al-Fatihah. Mulai dari mana? Bismillahirrahmanirrahim dan berhenti pada bagian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah hajatnya nanti sudah berhasil, baru dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu apa? Membaca ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Itu tata caranya ya. Jadi setelah saudaraku menyelesaikan ibunya Al-Fatihah setengah ini sampai selesai, jadi dalam ibunya Al-Fatihah setengah ini saudaraku bisa melancarkan segala serangan kemanapun. Ya, contohnya ini hanya contoh saja ya. Saudaraku ingin menggendam seseorang, baik itu lawan jenis atau sesama jenis. Tapi ingat, jangan untuk disalahgunakan. Maka di dalam hati saudaraku baca saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah selesai, tarik napas. Nah, bayangkan apa yang saudaraku tuju. Nah, di saat saudaraku sudah membentuk sesuatu objek untuk yang dituju tersebut, maka lepaskan napas saudaraku dan katakan dari hati kita sendiri. Saya tidak akan melanjutkan bacaan Ibu Al-Fatihah setengah ini sebelum hajat saya terkabul. Pahami ya? Setelah kita membaca hajat keinginan kita, membayangkan objeknya, jika sudah dirasa sudah jelas apa yang kita targetkan, sudah kita sampaikan apa menjadi kita, lalu kita ucapkan, saya tidak akan melanjutkan bacaan Ibu Al-Fatihah setengah ini sebelum hajat saya terkabul. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah saudaraku dalam beberapa hari ke depan, apa yang saudaraku niatkan atau hajatkan itu sudah berhasil. Nah, langsung saudaraku melanjutkan bacaan ibunya Al-Fatihah ini setengah ini tadi. Dilanjutkan dengan selesai. Nah, di mana kita boleh bacanya? Diawali dengan ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada syarat dan ketentuan yang harus saudaraku pahami. Ya. Ini untuk penutupan setelah saudaraku berhasil dalam mencapai tujuan atau hajat saudaraku itu sendiri. Siapapun bisa melakukan. Intinya satu, saudaraku harus yakin dan mempunyai hajat yang ingin didambakan. Dan hajat itu sendiri yang selama ini sudah kita hajatkan, sudah berdoa siang malam, sudah menggunakan amalan ini, amalan itu, sudah berusaha mati-matian, tapi belum juga terwujud. Jadi, saudaraku yakinkan. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, lakukan secara istiqomah dan serahkan semuanya kepada Allah. Maka pada saatnya nanti apapun yang saudaraku tuju pada akhirnya akan terwujud dan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Abah Gus rasa cukupkan sampai di sini dulu, dan khususnya untuk siapapun yang saat ini menyimak atau mendengarkan dan menonton video dari channel jalan surga ini pada kesempatan kali ini, pada bagian amalan ini, siapapun yang ingin mempraktekannya agar nantinya apapun yang saudaraku kerjakan nantinya bisa lebih mustajab, lebih barokah, dan bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Sebagai bentuk penjelasannya, Abah Gusli hanya minta tolong bantu Abah Gusli untuk ikut serta membangun channel Jalur Surga ini agar kedepannya semakin bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan membagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tak lupa juga Abah Gusli sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku dimanapun saja berada yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.